وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihil Husna, dan kita masih dalam kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya adalah sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan di dalamnya dari sisi manapun juga. Nah, yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna, sempurna secara mutlak, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya dari sisi manapun juga. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan dalil tentang hal ini dari tiga sisi. Yang pertama adalah dalil secara sama', maksudnya dalil dari nas Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah dalil secara akal. Nah, dan yang ketiga adalah dalil secara fitrah. Adapun dua pendalilan yang pertama secara sama' dan secara al-aqal, ini telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian pendalilan yang ketiga di sini beliau rahimahullah mengatakan pada halaman 129, wa ammal fitrah fali'anna an-nufusa salimata majbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ibadatihi. Wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man alimat annahu muttasifun bisifatil kamali al-la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Kata beliau rahimahullah, dan adapun dalil secara fitrah adalah fali'anna nufus, bahwasanya jiwa-jiwa manusia yang suci, jiwa-jiwa yang suci, yang lurus, ya, yaitu yang masih berada di atas fitrahnya, belum terpengaruh dengan hal-hal yang merusak fitrah tersebut. Nah, maka jiwa-jiwa yang masih suci, masih bersih, majbulatun, majbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimihi wa bi'ibadatihi. Ya, ditabiatkan, mafturah, dan fitrahkan ala mahabbatillah, atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'zimihi, dan pengagungan kepadanya, wa ibadatihi, dan penghambaan kepadanya. Wal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man alimat annahu muttasifun bi sifatil kamalil la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Ya, sehingga tidaklah jiwa-jiwa tersebut ya cinta, mengagungkan dan menyembah kecuali yang dia ketahui bahwasanya dia bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, yang layak dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Nah,
Tapi ini ya pendalilan secara fitrah bahwasanya ya setiap jiwa itu ya difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di atas kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ya secara fitrah memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang layak, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam rububiyahnya maupun di dalam uluhiyahnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu maka dia dilahirkan di atas fitrah. Nah, dilahirkan di atas fitrah. Ya, di atas fitrah yang lurus, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ya kejelekan yang muncul setelah itu, maka itu adalah disebabkan karena pengaruh yang ada di sekelilingnya. Nah, pengaruh yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu di dalam di dalam kelanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ya jiwa yang dilahirkan tersebut menjadi Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi atau menjadikannya dia Majusi atau agama-agama yang lainnya. Nah, dan tidak disebutkan di sini au yuslimanihi atau ya kedua orang tuanya menjadikan dia Islam, tidak. Kenapa? Karena setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah Islam. Nah, di atas fitrah Islam, maka nanti lingkungan yang sekelilingnya itulah yang membuat dia rusak. Kalau seandainya ya lingkungan sekelilingnya rusak, maka itu yang menyebabkan ya jiwa tersebut menjadi rusak. Ya, kalau lingkungannya orang tuanya Yahudi, maka dijadikanlah ya yang lahir ini menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi atau menjadi Hindu, Katolik dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ya jiwa-jiwa itu ya diciptakan di atas fitrah. Nah, di atas fitrah yang lurus, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya wa in kanat as-sifatu naqsan, nah, wa in kana as-sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala kal mauti wal jahli wan nisyani wal ajzi wal ama was samami wa nahwiha. Dan jika sifat itu adalah sifat kekurangan, la kamala fiha, yang tidak ada kesempurnaan sedikit pun di dalamnya, fahiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala, maka sifat ini adalah sifat yang tidak boleh ya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah sifat kekurangan, tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Nah, seperti apa? Kal mauti, seperti sifat al maut, kematian, ya mati. Wal jahal, kejahilan. Nah, kejahilan atau kebodohan. Wan nisyan atau kelupaan. Nah, wal ajaz, ya kelemahan. Ya, wal ama, ya kebutaan. Was samam, ya tuli. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Maka ini adalah sifat-sifat kekurangan. Ya, sifat-sifat kekurangan. Ya, tidak ada kesempurnaan di dalamnya. Nah, maka sifat-sifat yang seperti ini tidak boleh disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakkallah kamu 'alal hayy, kepada al-hayy, kepada Allah yang maha hidup. Nah, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Ya, yang kehidupan yang sempurna, yang tidak ya diawali oleh sesuatu yang tidak ada dan tidak pula diakhiri oleh kematian. Nah, akan tapi kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya.
Maka Allah ingatkan wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakkallah kamu kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Naam, yang tidak mati. Naam, alladzi la yamut, yang tidak mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersihkan dirinya dari al-maut, dari kematian. Kenapa? Karena itu adalah sifat yang tercela, dan Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak pernah mati. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Kemudian wa qaulihi an Musa, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa, fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Naam, di dalam kitab. Penjelasannya di dalam kitab, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidaklah keliru, tidaklah salah, wa la yansa, dan tidak pula lupa. Naam, tidak pula lupa. Allah Subhanahu wa taala nafikan sifat an-nisyan, sifat kelupaan pada dirinya. Nah, sifat kelupaan pada dirinya. Kenapa? Karena sifat an-nisyan itu adalah sifat yang tercela. Nah, sifat kekurangan. Kemudian wa qaulihi, dan juga firman Allah taala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard, dan tidak ada satupun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala fis samawati wala fil ard, di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah tidak berdaya, tidak ada. Kenapa? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat al-ajaz. Sifat al-ajaz, kelemahan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat al-ajaz ini adalah sifat kekurangan. Sifat kekurangan. Kemudian wa qaulihi, dan juga firman Allah taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahwasanya kami tidak mendengarkan tidak mendengarkan rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisikan mereka. Bala, bahkan sebenarnya kami mendengarkannya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, itu menulis di sisi mereka. Menulis apa yang mereka ucapkan tersebut. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membersihkan, mensucikan dirinya dari sifat apa? Sifat tuli, tidak mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka, menunjukkan bahawa sifat tidak mendengar itu adalah sifat yang tercela, sifat kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersihkan sifat tersebut pada dirinya. Kemudian wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal, tentang ad-Dajjal. Tentang ad-Dajjal. Ini telah berlalu bersama kita bahawa Dajjal ini termasuk salah satu dari 10 tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat, itu keluarnya Dajjal. Maka tentang Dajjal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sesungguhnya Dajjal itu adalah a'war, buta sebelah matanya. Buta sebelah matanya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, sedangkan Rabb kalian sesungguhnya Rabb kalian laisa bi'a'war, tidaklah buta. Tidaklah buta. Ini Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari sifat al-ama, kebutaan. Kenapa? Karena buta itu adalah sifat naqas, sifat kekurangan. Maka Allah Subhanahu wa taala dibersihkan darinya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri-diri kalian. Kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tarba'una fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban, karena kalian tidaklah berdoa kepada as-sam, kepada yang tuli. Kepada yang tuli, yang tidak mendengar, wala ghaiba, dan tidak pula kepada yang gaib. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan selalu mendengar apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ucapkan. Maka ini di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam ayat dan dalam hadis tersebut, karena itu adalah sifat kekurangan.
Nah, sifat kekurangan. Maka semua sifat-sifat ya kekurangan yang tidak ada kesempurnaan padanya, maka itu adalah sifat yang harus dibersihkan Allah Subhanahu wa taala darinya. Karena tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat-sifat ya kekurangan. Nah, tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat-sifat kekurangan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad aqaballahu na'am ta'ala al-wasifina. Na'am, al-wasifina lahu bin naqas kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengiqab, menyiksa, membalas ya, atau mengadab ya, al-wasifina lahu bin naqas, orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kekurangan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi mengatakan, yadullahi maglula, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, tangan Allah itu terbelenggu. Na'udzubillah. Ini ucapannya orang-orang Yahudi. Ya, mereka merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ya, ghullat aydihim, bahkan ya tangan-tangan mereka itulah yang dibelenggu. Ya, wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas ucapan mereka tersebut, atau disebabkan karena ucapan mereka tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan melaknat, ya, menyiksa, ya, memberikan ancaman kepada orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kekurangan, yang menunjukkan tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat-sifat kekurangan. Nah, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat kata Allah Subhanahu wa taala bima qalu, disebabkan karena ucapan mereka tersebut. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan sebenarnya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutatan, ya, terhampar. Nah, terhampar, bukan terikat. Yunfiku kaifa yasha, Allah memberikan infak, ya, Allah berinfak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini ia mengiqab orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengsifatan yang pengsifatan ya, yang menunjukkan kekurangan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad sami'a Allah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Jadi sami'a ini adalah fi'il. Kenapa? Karena diawali oleh qad. Nah, oleh qad. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu faqir, Allah itu miskin, wa nahnu aghniya, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Ya, Allah miskin dan kami kaya, kata mereka. Allah mendengarkan ucapan mereka tersebut. Sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan itu. Wa qatlahumul anbiya, demikian pula perbuatan mereka yang membunuh nabi-nabi. Nah, subhanallah. Ya, nabi yang Allah utus ya untuk dimuliakan dan untuk ditaati, tapi justru oleh mereka dibunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bejatnya ya perbuatan mereka, dan bahkan ya perbuatan mereka lebih bejat daripada itu perbuatan yang sebelumnya. Membunuh nabi itu adalah dosa yang sangat besar. Jangankan seorang nabi, ya seorang muslim saja, nah, yang beriman kepada Allah dibunuh, itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Nah, dosa yang sangat besar. Maka apalagi yang dibunuh itu adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, dan apalagi kalau yang dibunuh itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang luar biasa. Nah, kefajiran yang luar biasa, dosa yang sangat besar. Akan tapi bersamaan dengan itu, ini masih kecil dibandingkan dengan dosa yang sebelumnya. Apa dosa yang sebelumnya? Yaitu ucapan mereka mengatakan apa? Mengatakan Allah faqir. Ya, kalau membunuh nabi berarti ini merendahkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya, sungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya, maka ini adalah perbuatan kelancangan kepada pencipta seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mengatakan bahawa mereka itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mereka sandarkan fakir, sedangkan mereka adalah kaya. Nah, tidak butuh kepada yang lain, na'udzubillah.
Ini ucapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, laqad sami Allah, sungguh Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghniya, Allah itu fakir dan kami kaya. Sanaktubu ma qalu, kata Allah, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan tersebut. Ini apa ini? Ini ancaman. Nah, ini ancaman, iqab dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan membalas ucapan mereka tersebut. Nah, menunjukkan bahawa mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tercela itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan dan bahkan diharamkan, dan Allah mengancam orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tercela. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Demikian pula kami akan menulis apa yang perbuatan mereka yang membunuh nabi-nabi bighairi haq, tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, dan kami akan katakan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Naam, azab yang membakar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wa nazzahu. Naam, wa nazzahu nafsahu. Ya, wa nazzaha nafsahu mungkin ya. Ya, ada yang punya cetakan lain? Hah? Ya. Taib. Wa nazzaha, ya afwan, saya salah lihat. Ya. Wa nazzaha nafsahu. Nah. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Faqala subhanahu, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nazzaha nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan, nazzaha, ya, mensucikan nafsahu, dirinya, amma yasifunahu minan naqais, dari sifat-sifat kekurangan yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini umum, sifat kekurangan apa saja. Nah, sifat kekurangan apa saja? Ya. Kalau tadi lupa, buta, ya, tidak mendengar dan sebagainya, ada ayat-ayat tersendiri. Ya. Dan sekarang disebutkan dalam ayat yang umum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, ya, dari perbuatan orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekurangan. Sifat apa saja? Nah, jika itu adalah sifat kekurangan kemudian disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Faqala subhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, maha suci Rabbmu, ya, Rabb yang memiliki izzah, keperkasaan, amma yasifun, maha suci dari apa? Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan, ya, dari sifat-sifat yang tidak layak dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mensifatkan Allah Subhanahu wa taala punya anak, ya, termasuk mensifatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluk, ya, dan seterusnya dari seluruh sifat-sifat yang menunjukkan kerendahan, yang menunjukkan kekurangan yang mereka sifatkan kepada Allah, maka Allah bersihkan dirinya dari seluruh sifat-sifat tersebut. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki izzah, amma yasifun, dari sifat-sifat yang mereka sifatkan kepadanya. Wassalamun alal mursalin, dan semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada al-mursalin, kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nah, Rabb alam semesta. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman. Nah, dan Allah taala juga berfirman, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mattakhadallahu min walad, sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Ya, mattakhadha. Nah, mattakhadha ini ini kalimat. Nah, ini ya kalimat menunjukkan betul-betul tidak mungkin. Betul-betul tidak mungkin. Mattakhadallahu min walad, tidak mungkin, sama sekali tidak pantas sama sekali Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Nah, memiliki anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak pantas, tidak mungkin sama sekali. Nah, ada ilah yang lain, ada sesembahan yang lain, ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau ada sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Sebab jika ada ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, la hadhahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka setiap ilah, setiap Tuhan, setiap sesembahan akan pergi membawa ciptaannya masing-masing. Nah, membawa ciptaannya masing-masing. Iya atau tidak? Iya atau tidak?
akan membawa kekuasaannya masing-masing. Nah, kekuasaannya masing-masing. Wala ala ba'dhum ala ba'd, dan setiap dari mereka itu akan merasa tinggi terhadap yang lainnya. Nah, terhadap yang lainnya. Itu konsekuensinya. Itu konsekuensinya. Kalau ada ilah yang lain bersama Allah, ada sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada dua sesembahan. Nah, maka setiap sesembahan akan membawa ciptaannya masing-masing, dan setiap dari mereka itu akan merasa lebih tinggi, lebih hebat dan lebih kuat daripada yang lainnya. Itu kan keharusannya. Nah, sebagaimana raja-raja di dunia tidak mau dikalah oleh yang lainnya. Mereka bawa kekuasaannya, dan segala sesuatu yang dia kuasai sendiri. Nah, tidak mau bergabung dengan yang lainnya, dan dia merasa kuat, merasa tinggi di atas yang lainnya. Itu keharusannya. Nah, tapi apakah keadaannya begitu di dunia ini? Kalau seandainya seperti itu akan hancur langit dan bumi ini. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Masing-masing membawa ciptaannya masing-masing, akan hancur. Nah, akan tapi kenyataannya tidak seperti itu. Damai-damai saja, tenang-tenang saja. Menunjukkan apa? Menunjukkan ilah itu hanya satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, menciptakan segala makhluk. Tidak ada ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat, dan ini sisi pendalilannya, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sifatkan kepada Allah yaitu sifat-sifat kekurangan. Di antaranya apa? Di antaranya mereka mengatakan Allah punya anak. Oleh karena itu Allah bersihkan, mattakhadallahu min walad. Nah, mattakhadallahu min walad, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Sama sekali tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Maka pensifatan mereka Allah memiliki anak ini adalah merupakan pensifatan yang menunjukkan kekurangan, aib dan kerendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sucikan dirinya dari pensifatan-pensifatan itu. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat-ayat ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala menunjukkan bahawa tidak pantas sama sekali sifat-sifat kekurangan yang tidak ada kesempurnaan di dalamnya lalu kemudian disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, tidak pantas. Secara fitrah tidak bisa. Karena akal manusia, fitrah manusia yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, dia tidaklah cinta, tidaklah mengagungkan, tidaklah menyembah kecuali kepada zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Nah, yang pantas dan layak baginya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berkaitan dengan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu fitrah manusia difitrahkan di atas fitrah yang lurus, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mensifatkannya dengan sifat-sifat yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang masih berada di atas fitrah yang tidak dikotori oleh hal-hal yang menyimpang di sekelilingnya, pasti dia akan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak? Pasti dia akan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna, dan pasti dia tidak akan mau mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, kerendahan dan kehinaan. Jelas ya? Nah, dan bahkan beliau bawakan tadi ayat-ayat menjelaskan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan mengazab, Allah akan menyiksa orang-orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya dari segala sifat-sifat kekurangan yang dilontarkan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah, wa idza kanatis sifatu. Nah, wa idza kanatis sifatu. Taib. Jadi kita ini sekarang sudah selesai dari dua perkara. Nah, jadi di awal pembahasan telah diingatkan bahwasanya setiap yang memiliki sifat, memiliki sifat, setiap yang ada secara hakikat itu pasti memiliki sifat, ya kan? Nah, setiap yang ada itu pasti memiliki sifat. Apakah sifatnya itu baik atau sifatnya buruk? Sifatnya sempurna atau sifatnya kurang? Itu pasti. Nah, maka sifat kekurangan itu tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Itu tadi ayat-ayat yang sangat banyak, dan bahkan Allah mengancam orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak baik. Maka kalau sifat yang tidak baik tidak pantas disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak ada pilihan yang lain kecuali hanyalah mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Nah, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang tidak ada kekurangan, aib dan cacat sedikit pun di dalamnya dari sisi manapun
juga. Ya, jadi sifat yang sempurna inilah sifat yang layak dan pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat kekurangan, yang tidak ada kesempurnaan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala harus disucikan dan harus dibersihkan dari seluruh sifat-sifat kekurangan tersebut, dan tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat-sifat yang seperti itu. Nah, sekarang sisa sifat yang ketiga. Sisa sifat yang ketiga. Apa itu? Yaitu sifat dari sifat yang pada sebagian keadaan itu menjadi sifat yang terpuji, menjadi sifat yang sempurna, tapi pada keadaan yang lain, pada kesempatan yang lain, maka dia menjadi sifat kekurangan. Menjadi sifat kekurangan. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat yang seperti ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita boleh mensifatkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dengan sifat yang pada satu sisi dia menunjukkan sifat sempurna, tapi pada sisi yang lain menunjukkan sifat kekurangan? Apakah kita boleh mensifatkan Allah dengan sifat yang seperti ini secara mutlak? Jawabannya tidak boleh. Terus sebaliknya, apakah kita boleh menafikan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang seperti itu secara mutlak? Jawabannya juga tidak boleh. Terus bagaimana yang harus dilakukan? Kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang seperti ini. Ketika sifat itu menunjukkan makna kesempurnaan, maka kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Namun ketika sifat itu menunjukkan makna kekurangan, maka kita bersihkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Jelas ya? Taib. Ini nanti penjelasan beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang sifat yang ketiga ini. Akan tapi waktu Isya sudah masuk. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Taib, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, wa idza kanat as-sifatu kamalan fi halin wa naqsan fi halin lam takun jaizatan fi haqqillahi wa la mumtani'atan ala sabil al-itlaq fala tuthbatu lahu mutlaqan wa la tunfa anhu nafyan mutlaqa bal la budda min at-tafsil. Kata beliau rahimahullah, dan apabila sifat itu kamalan fi halin, sempurna pada satu keadaan, wa naqsan fi halin, dan kurang pada keadaan yang lainnya, lam takun jaizatan fi haqqillahi wa la mumtani'atan ala sabilil itlaq, maka sifat itu tidak boleh disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala ala sabilil itlaq, secara mutlak. Secara mutlak. Maksudnya fala tuthbatu lahu mutlaqan, tidak boleh disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, wala tunfa anhu nafyan mutlaqan, dan tidak boleh pula dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penafian secara mutlak, bal la budda min at-tafsil. Akan tetapi harus dirinci. Harus dirinci. Bagaimana rinciannya? Kata beliau, fatajuzu fil halil ladzi takunu kamalan, maka boleh disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya fil halil ladzi takunu kamalan, ketika atau pada keadaan yang menunjukkan kesempurnaan, wa tamtani'u fil halil ladzi takunu naqsan, dan tidak boleh disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya di saat dia menunjukkan kekurangan. Wadzalika kal makar, dan hal itu contohnya adalah seperti sifat makar. Sifat makar. Makar itu sudah bahasa Indonesia. Makar. Yang dimaksud dengan makar itu adalah menjatuhkan lawan. Menjatuhkan lawan dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh lawan tersebut. Jadi dia membuat makar, rencana-rencana untuk menjatuhkan lawannya, dalam keadaan lawannya tidak mengetahuinya. Itu namanya makar. Kemudian kata beliau, wal kaid, dan demikian pula kaid, tipu daya, wal khida, khianat, wa nahwiha, dan yang semisal dengannya. Fa hadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'ila bimithliha. Maka sifat-sifat ini
Ya, sifat-sifat ini menjadi sifat kamalan, menjadi sifat yang sempurna idza kana fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha, apabila dia sebagai muqabalah, nah, membalas kepada orang yang berbuat dengan yang semisalnya. Li'annaha hina idzin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwwihi bimithli fi'lihi aw ashad. Sebab apa namanya ketika itu, nah, ketika dalam bentuk membalas, nah, apa namanya, karena ketika itu, ya, ketika dalam kondisi membalas ini menunjukkan bahwasanya pelakunya, ya, atau yang membalas ini qadirun ala muqabalati, ya, mampu untuk membalas musuhnya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh musuh tersebut, au asyad, atau lebih daripada itu. Nah, sehingga pada keadaan yang seperti ini itu menunjukkan makna kesempurnaan. Ya, makna kesempurnaan yaitu, ya, ketika dia membalas apa namanya makar yang diperbuat kepadanya. Nah, maka ketika sifatnya membalas ini menunjukkan makna kesempurnaan. Kenapa? Ya, menunjukkan makna kesempurnaan karena dia mampu untuk membalas. Ya, dia tidak lemah. Nah, tapi dia mampu untuk membalas, ya, sesuai dengan kejahatan, sesuai dengan makar yang diperbuat kepadanya. Kemudian wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal, dan sifat-sifat itu tadi itu menjadi sifat yang apa namanya, sifat kekurangan fi ghairi hadhil hal, pada selain keadaan ini. Pada selain keadaan ini, itu pada selain keadaan yaitu membalas. Walihada lam yadhkurha Allah Ta'ala min sifatihi ala sabilil itlaq. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkannya dari, ya, menyebutkan min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Nah, Allah tidak menyebutkan sifat-sifat tersebut dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala sabilil itlaq, secara mutlak. Nah, secara mutlak. Innama dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala fi muqabalati, ketika membalas man yu'amilunahu, ketika membalas orang-orang yang berbuat makar kepada Allah, wa rusulahu, nah, apa namanya, dan kepada rasulnya, bimithliha, Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang semisalnya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang membalas makar. Nah, jadi diartikan seperti itu. Enggak boleh diartikan mereka membuat makar dan Allah membuat makar. Ya, membuat makar. Berarti kalau dikatakan membuat makar berarti seakan-akan ya Allah membuat makar. Nah, akan tapi ya maknanya di sini adalah wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Dipahami? Nah, Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik membalas makar. Nah, bagaimanapun hebatnya makar mereka tersebut, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mampu membalas, ya, dan menggagalkan serta membatalkan makar mereka tersebut. Ya, makar mereka tersebut. Sebagaimana, ya, makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika apa namanya, orang-orang kafir Quraisy ini, ya, melihat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu dari kaum mereka mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tidak tenang. Ya, akhirnya mereka pun merasa tidak tenang. Ya, mereka, ya, merasa diganggu dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pun berkumpul. Nah, mereka berkumpul bermusyawarah, ya, untuk melakukan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, melakukan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, ada 3 usulan yang mereka usulkan pada waktu tersebut. Ya, yang pertama, ya, mereka mengusulkan untuk Nabi ditangkap, ya, ditahan sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun dan juga tidak ada orang lain bisa berkomunikasi dengannya sehingga mati dakwahnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada yang mengusulkan apa namanya, keluarkan dia, usir dia. Nah, kemudian yang ketiga ada yang mengusulkan, ya, dibunuh saja. Nah, dibunuh saja. Maka usulan pertama dan usulan kedua, ya, mereka tidak setujui. Ya, usulan pertama kalau ditangkap ini kurang bagus, tidak tepat. Nah, kalau yang kedua juga kalau diusir, ya, diusir dari Madinah atau dari Mekah, ya, maka nanti pengikut-pengikutnya akan ikut bersama dengan dia. Nah, maka sama saja.
Ya, maka kalau begitu akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika ditetapkan pilihan yang ketiga untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada lagi masukan. Nah, kalau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga kurang tepat. Kenapa? Sebab kalau Nabi SAW dibunuh, maka tentunya kabilahnya Nabi SAW akan membalas nanti. Sebab orang Arab itu mereka bersuku-suku, kabilah-kabilah. Nah, nanti akan membalas, kabilahnya akan membalas. Nah, maka akhirnya mereka usulkan, kalau begitu ambil 10 pemuda yang kuat. Ambil 10 pemuda yang kuat dari 10 kabilah. Nah, dari 10 kabilah. Jadi setiap kabilah masing-masing diambil seorang lelaki yang kuat dari mereka. Lalu kemudian semuanya berkumpul dan semuanya membunuh Nabi SAW. Sehingga kabilahnya Nabi kalau itu terjadi, kabilahnya Nabi tidak bisa melawan karena semua kabilah bersatu untuk membunuhnya. Akhirnya mereka lakukanlah hal yang seperti itu. Nah, mereka kepunglah rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makar mereka. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dan membatalkan makar mereka tersebut. Nabi keluar di tengah mereka dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman. Mereka tidak melihatnya. Nah, mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidur beliau. Nah, kemudian orang-orang ini masuk melihat, oh Muhammad masih tidur. Para Nabi sudah tidak ada yang tidur, ada Ali bin Abi Thalib. Biarkan saja nanti dia bangun, sudah siang nanti dia bangun baru kita hajar. Pas ternyata yang bangun adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan Rasulullah sudah keluar di tengah-tengah mereka dalam keadaan mereka tidak melihatnya. Nah, maka ini makar yang mereka buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala makar mereka. Wa yamkurun wa yamkurullah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik membalas makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, jadi sifat makar. Nah, sifat makar ini adalah sifat kalau seandainya tanpa alasan, tanpa sebab, maka makar ini sifat yang tercela, kan? Nah, sifat yang tercela. Tapi ketika sifatnya makar ini sebagai bentuk pembalasan, membalas makar yang diperbuat kepadanya, nah, maka ini menunjukkan makna kesempurnaan. Kenapa? Karena dia punya qudrah, dia punya kemampuan untuk membalas makar tersebut. Maka ketika dia menunjukkan makna kesempurnaan, maka itu disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Tapi ketika dia menunjukkan makna kekurangan, nah, membuat makar dari awal, maka Allah tidak boleh disifatkan dengannya. Tidak boleh disifatkan dengannya. Oleh karena itu disebutkan di sini sebagai bentuk muqabalah. Wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka membuat makar, maka Allah balas makar mereka. Jelas ini? Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, dan sesungguhnya mereka betul-betul berbuat tipu daya, wa akidu kaida, dan saya juga membalas dan saya membalas tipu daya mereka. Nah, tipu daya mereka. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Nah, Allah taala berfirman, walladzina kadzdzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum, maka kami akan istidrat mereka, akan seret mereka sedikit demi sedikit kepada adab min haitsu la yash'urun, dari arah yang tidak mereka duga-duga, atau dari arah yang mereka tidak ketahui. Nah, tidak ketahui. Ini kapan ini? Tatkala mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku biarkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaidi matin. Nah, kemudian ayat yang berikutnya kata beliau rahimahullah wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, dan Allah Subhanahu wa taala membalas khianatnya mereka tersebut. Nah, membalas khianatnya mereka tersebut. Bagaimana khianatnya orang-orang munafik? Khianatnya orang-orang munafik mereka mereka menampakkan seakan-akan mereka itu adalah muslim. Mereka menampakkan seakan-akan mereka itu adalah muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu dusta. Nah, mereka itu dusta. Berdusta, ingin berkhianat.
kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Naam, kepada kaum mukminin. Maka ya Allah Subhanahu wa taala ia membalas pengkhianatan mereka tersebut. Nah, membalas pengkhianatan mereka tersebut. Ya, sebab ya orang-orang orang-orang munafik, ya kalau mereka tidak mengaku tidak berpura-pura masuk Islam, berarti mereka adalah orang-orang musyrikin. Nah, dan itu adalah musuh kaum muslimin. Nah, maka ya mereka pura-pura masuk Islam. Sebab kalau mereka masuk Islam, maka mereka pun aman. Nah, mereka aman. Sebab tidak akan mungkin Nabi SAW membunuh kaum muslimin. Nah, walaupun Nabi SAW mengetahui siapa di antara mereka orang-orang munafik pada waktu itu, ya maka Nabi SAW tidak membunuh mereka. Ya, tidak membunuh mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Akhsha an yatahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtul ashabah." Karena saya khawatir, kata Nabi SAW, jangan sampai nanti manusia berbicara bahwasanya Muhammad membunuh temannya sendiri. Nah, membunuh temannya sendiri. Ini kemaslahatan agama. Ya, kemaslahatan agama. Oleh karena itu, ya di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah." Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka lakukan hal itu, faqad asamu minni, kata Nabi, maka sungguh telah terjaga diriku, ya harta-harta mereka, darah-darah mereka. Nah, illa bihaqqil Islam, kecuali sesuai dengan haknya Islam. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum ala Allah, dan hisabnya mereka kelak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di dunia mereka sudah bersyahadat, menampakkan syahadatnya, sudah mereka diperlakukan sebagai kaum muslimin. Nah, lakukan sebagai kaum muslimin. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, apakah sesuai dengan apa yang mereka tampakkan atau tidak? Kalau sesuai dengan apa yang mereka tampakkan, berarti mereka muslim yang sebenarnya, mukmin yang sebenarnya. Hatinya sesuai dengan apa yang dia tampakkan. Tapi kalau yang ditampakkan berbeda dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya, menampakkan keislaman tapi dalam hatinya kekafiran, menampakkan kecintaan kepada Rasulullah dan kaum mukminin, ya akan tapi dalam hatinya menanamkan kebencian kepada Rasulullah dan kaum mukminin, berarti tidak sama. Antara zahir dan batin. Dan kalau tidak sama, inilah hakikatnya munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqin, sungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka mengkhianati Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas khianat mereka. Wa qauluhu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, nam qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Qalu, mereka berkata, yaitu orang-orang munafik. Nah, ini masih dalam surah Al-Baqarah, pensifatan tentang orang-orang munafik. Karena di awal-awal surah Al-Baqarah itu disebutkan pensifatan orang-orang beriman pada 4 ayat, sifatnya orang-orang kafir setelahnya pada 2 ayat, dan setelahnya sekitar 13 ayat ini pensifatan untuk orang-orang munafikin. Nah, kemudian setelah itu baru datang perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an, perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat menjelaskan tentang pensifatan orang-orang munafik itu lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang pensifatan siapa? Orang-orang kafir yang menampakkan kekafirannya secara terang-terangan. Kenapa? Karena orang munafik adalah musuh dalam selimut. Ini tentunya lebih berbahaya. Orang menampakkan sebagai sahabat tapi ternyata dia musuh. Nah, ternyata dia lawan. Berbeda dengan musuh yang memang menampakkan dia sebagai musuh. Maka tentunya kaum muslimin lebih berhati-hati darinya dan lebih waspada. Tapi kalau seandainya menampakkan dia sebagai teman, akan tapi ternyata dia musuh dalam selimut, ini tentunya lebih berbahaya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di antara sifatnya orang-orang munafik juga dalam surah Al-Baqarah, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kalian. Bersama dengan kalian. Ini bersama dengan orang-orang kafir. Inna ma nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu hanya mengolok-olok saja. Mengolok-olok. Jadi mereka datang kepada orang beriman, mengaku orang-orang beriman. Tapi kembali kepada orang-orang kafir, kepada teman-temannya orang-orang kafir, mereka mengatakan kami tetap sama dengan kalian, sama pendirian dengan kalian. Sungguhnya kami mengatakan muslim bertemu dengan mereka itu mustahzi'un saja. Kami hanya sekadar berolok-olok
olok-olok saja. Wallahu yastahzi'u bihim, dan Allah membalas istihza'nya mereka tersebut. Jelas ya? Nah, walihada lam yadhkurillahu annahu khana man khanuhu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhianati orang-orang yang mengkhianatinya. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, wa ay yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Nah, dan jika mereka ingin mengkhianati kamu wahai Nabi, faqad khana Allah min qabl, maka sungguh mereka sebelumnya telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mereka telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Fa amkana minhum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tamkin, kekuatan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menguasai mereka, menundukkan mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, jadi ayat ini berbeda dengan ayat yang sebelumnya. Mereka berbuat khianat, maka Allah balas khianatnya mereka. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa namanya, wa ayyuri. Baik, kita baca keterangan beliau faqala. Nah, maka Allah taala berfirman, fa amkana minhum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tamkin, walam yakul fa khanahum, Allah memberikan tamkin, memberikan kekuatan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan, menundukkan mereka. Walam yakul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fa khanahum, Allah Subhanahu wa taala mengkhianati mereka. Allah mengkhianati mereka. Kenapa? Li'annal khiyanata khid'atun fi maqamil i'timan. Karena khianat itu adalah merupakan khianat ketika dalam keadaan aman. Tidak ada dalam keadaan aman, tidak ada khianat diperbuat kepadanya, kemudian dia berkhianat dalam keadaan aman. Ini khianat. Menunjukkan mana kekurangan. Nah, makna kekurangan wahya sifatu dzammin mutlaqan, maka itu adalah sifat kekurangan secara sifat yang tercela secara mutlak. Jelas ya? Kalau ayat yang sebelum mereka mengkhianat, maka Allah balas khianatnya mereka. Tapi di sini tidak. Mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Fa amkana minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tamkin kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena keadaannya pada waktu itu keadaan yang aman. Khianatnya mereka itu hanya sebelumnya. Jauh sebelumnya. Tapi pada kondisi seperti itu, dalam keadaan yang pada keadaan tersebut dalam keadaan aman, maka Allah tidak katakan fakhanahu, Allah khianati juga mereka, tidak. Tapi fa amkana minhum. Kenapa? Karena khianat pada kondisi aman, tanpa ada gangguan seterusnya, maka itulah hakikatnya khianat. Nah, dan itu adalah sifat yang tercela. Jelas ya? Jadi Allah tidak sifatkan fakhanahu, tapi Allah katakan fa amkana minhum. Allah memberikan tamkin kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wabida, kata beliau, wabida urifa anna qawla ba'dil awam, na'am, khana Allahu man yakhunu, na'am, munkarun fahishun yajibu nahyu anhu. Naam, yajibu nahyu anhu. Kata beliau rahimahullah taala, maka dari sini diketahui wabida ulim. Naam, dan dari situ dari sebab itu dan karena ini, nah wabida wabihada disingkat wabihada wabihada dan dari sini, nah urifa, diketahuilah, dipahami, anna qaula ba'dil awam, bahwasanya ucapan sebagian orang-orang awam, khanallahu man yakhunu, Allah mengkhianati orang-orang yang mengkhianatinya. Nah, Allah mengkhianati orang-orang yang mengkhianati. Munkarun fahish. Kata beliau, ucapan ini adalah ucapan yang mungkar, ucapan yang jelek. Yajibu an-nahyu anhu. Nah, wajib untuk dilarang darinya. Nah, wajib dilarang darinya. Kenapa? Karena mengatakan Allah mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Nah, ini bukan dalam bentuk pembalasan, tapi dalam kondisi yang aman, dalam kondisi tidak ada apa, dikatakan Allah mengkhianati. Allah mengkhianati. Maka ini adalah ucapan yang tidak boleh dikatakan, dan wajib untuk dilarang apabila dikatakan ucapan-ucapan yang seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi selesai kita dari kaidah yang pertama, dari kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat apa? Sifat yang sempurna. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya tanpa terkecuali adalah sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya dari sisi manapun juga.
dari sisi manapun juga. Dan dalil tentang hal ini telah kita baca. Secara sama', dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari akal, dan demikian pula dalil secara fitrah. Semuanya menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang sempurna secara mutlak, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Maka kalau begitu tidak boleh mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan secara mutlak. Tidak boleh. Haram hukumnya, karena itu bertentangan. Bertentangan dengan asal sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan. Jelas ya? Maka tidak boleh mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, kelemahan, aib dan lain sebagainya. Kemudian adapun sifat yang dia terpuji pada satu keadaan dan dia sempurna pada satu keadaan dan dia kurang pada keadaan yang lainnya, maka sifat yang seperti ini tidak boleh disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya secara mutlak, dan tidak pula disucikan Allah Subhanahu wa taala darinya secara mutlak pula. Akan tetapi disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya ketika sifat itu menunjukkan makna kesempurnaan, dan disucikan Allah Subhanahu wa taala dirinya ketika sifat itu menunjukkan makna kekurangan. Dipahami? Dan sifat-sifat itu menunjukkan pujian, menunjukkan sempurna, itu hanyalah pada satu keadaan, yaitu ketika dalam bentuk muqabalah, membalas. Dan membalas perbuatan yang diperbuat oleh mereka, maka dibalas. Maka ini menunjukkan makna kesempurnaan, karena di situ menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah tidak lemah. Karena tidak ada satu pun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membalas makar orang-orang yang berbuat makar. Tapi kalau tanpa ada makar sebelumnya, kemudian disifatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka ini menunjukkan makna yang kurang, dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifatkan dengan sifat yang seperti itu. Jelas ya? Saya kira ini kesimpulan dari kaidah yang pertama, dan insyaallah kaidahnya mudah dipahami. Dan kita yakini demikianlah sifat Rabb kita Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali semuanya adalah sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan dan aib sedikit pun juga di dalamnya dari sisi manapun juga. Sehingga dengan memahami akan hal ini, maka kita pun semakin tenang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin kita bahawa yang berhak diibadahi satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada sifat-sifat yang jelek yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah memiliki sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tidak sempurna. Walaupun ada sifat yang baik, maka itu pun adalah sifat yang tidak sempurna, maka tentunya tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Dan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk kita mengagungkan dan membesarkannya, itu hanyalah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada kita kelezatan di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Rabb kita Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.